Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rivaldo. Saya bekerja di PK dan K, PT Bukit Asam, bagian operator. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang kebakaran. Yang pertama akan menjelaskan tentang api terlebih dahulu. Api merupakan reaksi kimia yang cepat dan awet, melepaskan panas, cahaya, dan produk kimia. Selanjutnya dari api ini bisa menyebabkan kebakaran, di mana pengertian kebakaran adalah api yang tidak terkontrol dan tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kerugian baik harta dan benda dan jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori segitiga api, di mana terdiri dari 3 unsur, ada oksigen, panas, dan bahan bakar. Selanjutnya teori segitiga api ini, penjelasan dari bahan bakar adalah bahan bakar berupa padatan, cairan maupun gas. Pada umumnya di industri kimia, minyak dan gas bahan bakar jenis cairan dan gas merupakan yang paling banyak menimbulkan kebakaran. Selanjutnya tentang panas. Sumber pengapian dengan energi yang cukup dibutuhkan untuk dapat memulai suatu kebakaran. Ada 4 sumber utama energi panas: kimia, elektrik, mekanik, dan nuklir. Selanjutnya Oksigen pada kebakaran umum terjadi bisa menyebabkan kebakaran jika sudah mencapai 20% ke atas. Jika di bawah 16% ke bawah, dia tidak bisa menyebabkan penyulut api. Selanjutnya penjelasan tentang cara pencegahan kebakaran, di mana berkaitan dengan teori segitiga api. Untuk menghilangkannya ada 3 cara. Yang pertama, menghilangkan bahan panasnya, di mana disimpan, dihindarkan dari sumber panas. Yang kedua, menghindarkan dari sumber bahan bakarnya seperti kayu, minyak, atau gas yang mudah terbakar. Yang ketiga, ditutup jalur oksigennya, di mana diproses dengan kedap udara, harus menggunakan contohnya fire blanket. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva fenomena kebakaran yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada dari penyalaan. Penyalaan ini disebabkan oleh benda-benda material yang mudah terbakar yang tersulut oleh api. Misalnya kayu yang terkena panas dari puntung rokok atau apapun yang menyulut api. Selanjutnya tahapan kedua adalah pertumbuhan, di mana di pertumbuhan ini nyala api sudah mulai bertambah yang menyebabkan api semakin membesar. Selanjutnya ada pembakaran penuh atau bisa kita sebut flash over, di mana pada flash over ini api sudah tidak terkendali dan sudah menyebabkan kebakaran yang cukup parah dari hasil pertumbuhan tadi. Selanjutnya yang terakhir, pasca flash over atau api sudah mulai padam atau surut. Pada tahapan ini, tahapan yang paling lama karena api sudah melahap seluruh bagian terbakar. Di bagian ini api sudah mulai mereda, mungkin disebabkan karena oksigen yang sudah menipis atau bahan bakar yang sudah habis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang backdrop. Backdrop adalah di mana kebakaran dalam ruang tertutup yang oksigen sudah habis, tetapi tiba-tiba oksigennya masuk secara tiba-tiba yang akan menjadikan ledakan besar. Itu disebut backdrop. Tanda-tanda backdrop: panas pintu dari pegangannya, asap dari bukaan, asap masuk melalui dari bukaan, suara mendesis atau seperti raungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kebakaran, di mana pada umumnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang pertama A, kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat kecuali logam yang menimbulkan bara api, seperti contohnya kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Selanjutnya pada kelas B, kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair dan gas.
yang bisa disebabkan oleh misalnya oli, minyak, atau thinner, cat, dan lain-lain. Selanjutnya, kebakaran kelas C disebabkan oleh tegangan aliran listrik yang bertekanan tinggi. Biasanya disebabkan oleh konsleting listrik atau hantaman dari petir. Selanjutnya, kelas D yang terakhir. Kebakaran disebabkan oleh benda-benda logam yang mudah terbakar. Contohnya aluminium, litium, magnesium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APAR. Cara penggunaan APAR ya kita jelaskan. APAR ada berapa jenis, tapi yang biasa kita gunakan yang tipe foam atau tipe gas, tipe O2 atau apa itu. Di APAR ada prinsip pengoperasian APAR yang kita bisa singkat menjadi PASS. Yang pertama ada pull, tarik atau cabut pin pengamar APAR. Usahakan saat menarik APAR harus menggunakan kuda-kuda yang kokoh dan tidak boleh lengah, karena saat mengarik APAR tidak boleh asal-asalan. Selanjutnya, saat mengarik APAR usahakan sebelum digunakan ditekan terlebih dahulu, supaya dites terlebih dahulu supaya kita tahu APAR itu masih berfungsi atau tidak. Selanjutnya yang kedua, aim atau kita arahkan nozzle ke selang api. Usahakan kita perhatikan arah mata angin, jangan sampai kita justru melawan angin yang menyebabkan APAR semprotan tidak maksimal. Selanjutnya squeeze, tekan handle dari APAR. Untuk tekanan pertama kita harus menekan secara kuat-kuat, tiba-tiba secara hentakan terlebih dahulu supaya cairan yang di dalam APAR menjadi lebih halus, menjadi pecah terlebih dahulu biar tidak macet. Selanjutnya yang terakhir, sweep. Sweep adalah kibas arah semprotan ke api. Tetap perhatikan arah mata angin karena sewaktu-waktu arah mata angin bisa saja berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pemadaman kebakaran yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pendinginan. Pendinginan ini berfungsi sebagai jika masih ada bara api yang masih merah atau masih ada asap, pendinginan ini wajib dilakukan karena sewaktu-waktu bara api itu masih bisa menyebabkan api yang menjadi besar dan menyebabkan kebakaran selanjutnya. Selanjutnya, memutus oksigen. Jika kebakaran ada di dalam ruangan, di benda yang terbakar, diusahakan benda itu ditutup oksigennya supaya tidak menyebabkan api menjadi lebih besar. Contohnya kita sering latihan menggunakan tong yang diisi dengan material di tengahnya. Tidak perlu menggunakan apa-apa, kita hanya tutup menggunakan fire blanket. Oksigennya sudah habis, sudah di bawah 16%, api otomatis akan habis sendirinya. Selanjutnya, memutus bahan bakar. Bahan bakar ini bisa kayu atau benda-benda seperti plastik yang mudah terbakar. Diusahakan jika ada kebakaran yang belum terbakar dijauhkan dulu supaya tidak menyulut api selanjutnya. Terakhir, memutus rantai reaksi kimia, di mana rantai reaksi tadi terdiri dari panas, oksigen, dan bahan bakar. Itu sudah kita jelaskan tadi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada salah-salah informasi atau kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.